Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak level 2? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberi kesehatan kepada anak-anak semua. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar dari rumah. Sudah siap belajar hari ini? Insya Allah siap ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita telah belajar menulis huruf hijaiyah. Sekarang kita akan belajar menulis huruf hijaiyah lagi, tetapi dalam bentuk sambung. Sekarang kita akan belajar menulis huruf hijaiyah, bentuk di awal kata, bentuk di tengah kata, dan kemudian bentuk di akhir kata. Kita akan belajar menulis huruf alif sampai zal. Di sini ada pengecualian untuk huruf alif, zal, dan zal. Huruf-huruf ini tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Sekarang langsung saja kita mencoba menulis huruf hijaiyah bentuk sambung dari huruf alif. Ini bentuk huruf alif di awal kata, kemudian ini bentuk huruf alif di tengah kata, dan kemudian ini bentuk huruf alif di akhir kata. Sekarang kita akan coba menuliskan contohnya. Yang pertama, contoh huruf alif di awal kata. Kita akan menulis abata. A di awal, ba di tengah, kemudian ta di akhir. Kemudian kita akan menulis contoh huruf alif di tengah kata. Kita akan menulis ba'ata. Huruf ba di awal dan alif di tengah, huruf ta di akhir, seperti ini. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf alif di akhir kata. Kita akan menuliskan bata'a. Huruf ba di awal, huruf ta di tengah, dan huruf alif di akhir. Lanjut, kita akan menuliskan huruf ba. Ini bentuk huruf ba di awal kata, kemudian ini bentuk huruf ba di tengah kata, dan ini bentuk huruf ba di akhir kata. Sekarang kita akan langsung menuliskan contohnya. Yang pertama, huruf ba di awal kata. Contoh, kita akan menulis
betabe. Ba di awal, kemudian disambung ta di tengah, dan disambung ba di akhir. Kemudian contoh penulisan huruf ba di tengah kata. Contoh, kita akan menulis sabata. Huruf sa di awal, disambung huruf ba di tengah, kemudian huruf ta di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf ba di akhir kata. Contohnya yaitu hataba. Pertama, huruf H di awal, kemudian disambung huruf ta di tengah, dan huruf ba di akhir. Lanjut, kita akan menuliskan huruf ta. Ini bentuk huruf ta di awal, kemudian ini bentuk penulisan huruf ta di tengah, dan ini bentuk penulisan huruf ta di akhir. Sekarang kita akan coba menulis satu persatu. Yang pertama, huruf ta di awal. Contoh, kita akan menulis tabasa. Huruf ta di awal, kemudian huruf ba di tengah, kemudian disambung huruf sa di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf ta di tengah. Contoh, kita akan menulis batasa. Huruf ba di awal, disambung huruf ta di tengah, kemudian huruf sa di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf ta di akhir kata. Contoh, kita akan menulis jabata. Huruf ja di awal, kemudian disambung dengan huruf ba di tengah, kemudian huruf ta di akhir. Kemudian lanjut, kita akan menuliskan huruf sa. Ini bentuk huruf sa di awal, kemudian ini bentuk huruf sa di tengah, dan ini bentuk huruf sa di akhir. Sekarang kita akan menuliskan contohnya. Sekarang contoh huruf sa di awal. Kita akan menulis sahaba. Sa di awal, kemudian H di tengah,
kemudian disambung ba di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf sa di tengah. Contoh kita akan menulis jasata. Huruf ja di awal, huruf sa di tengah, kemudian disambung huruf ta di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf sa di akhir kata. Contohnya kita akan menulis habasa. Pertama huruf H di awal, kemudian huruf ba di tengah, kemudian disambung huruf sa di akhir. Oke, kemudian kita akan menulis huruf ja. Ini bentuk huruf ja di awal, kemudian ini bentuk huruf ja di tengah, dan ini bentuk huruf ja di akhir kata. Sekarang kita akan menuliskan contoh huruf ja di awal kata. Contoh kita akan menulis jabaho. Huruf ja di awal, ini disambung huruf ba di tengah, kemudian huruf kho di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf ja di tengah. Contoh kita akan menulis sajaja. Huruf sa di awal, huruf ja di tengah, huruf ja di akhir. Kemudian kita akan menuliskan huruf ja di akhir kata. Contoh kita akan menulis ba saja. Huruf ba di awal, kemudian huruf sa di tengah, huruf ja di akhir. Lanjut kita akan menulis huruf H. Ini bentuk huruf H di awal, kemudian ini bentuk huruf H di tengah, dan ini bentuk huruf H di akhir. Kita akan menuliskan contoh huruf H di awal. Contoh kita akan menulis hajaba. Huruf H di awal, huruf ja di tengah, dan huruf ba di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf H di tengah. Contoh kita akan menulis bahasa. Huruf ba di awal, dan huruf H di tengah, huruf sa di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf H di akhir. Contoh kita akan menulis jataha.
huruf ja di awal, kemudian disambung dengan huruf ta di tengah, dan disambung huruf h di akhir. Oke, kemudian kita akan menuliskan huruf ho. Ini contoh huruf ho di awal, kemudian contoh huruf ho di tengah, dan ini contoh penulisan huruf ho di akhir kata. Sekarang kita akan menuliskan contoh huruf ho di awal kata. Kita akan menulis khobasa. Huruf ho di awal, huruf ba di tengah, huruf sa di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf ho di tengah. Kita akan menulis sakhoja. Pertama huruf sa di awal, kemudian disambung huruf ho di tengah, kemudian disambung lagi huruf ja di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf ho di akhir kata. Contoh kita akan menulis asakho. Huruf a di awal, huruf sa di tengah, kemudian disambung huruf ho di akhir. Oke, kemudian kita akan menulis huruf zal. Ini contoh huruf zal di awal, kemudian ini contoh huruf zal di tengah kata, dan ini contoh huruf zal di akhir kata. Sekarang kita akan menuliskan contoh huruf zal di awal kata. Huruf zal sama dengan huruf alif, dia tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Sekarang kita tuliskan dakhoba. Da di awal, ho di tengah, dan disambung ba di akhir. Kemudian contoh huruf zal di tengah. Contoh kita akan menuliskan jadasa. Huruf ja di awal, kemudian za di tengah, huruf sa di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf za di akhir kata. Contoh kita akan menulis sajada. Huruf sa di awal, kemudian disambung huruf ja di tengah, dan disambung huruf za di akhir. Oke, kemudian yang terakhir kita akan menulis huruf zal. Ini contoh huruf zal di awal, contoh penulisan huruf zal di tengah kata, kemudian ini contoh penulisan huruf zal di akhir kata. Sama dengan huruf zal tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Sekarang contoh penulisan huruf zal di awal kata. Kita akan menulis dahasa. Za di awal,
kemudian H di tengah, kemudian disambung Sa di akhir. Kemudian kita akan menulis contoh huruf zal di tengah kata. Contoh kita akan menulis khozab. Kho di awal, za di tengah, kemudian ba di akhir. Kemudian kita akan menuliskan contoh huruf zal di akhir kata. Kita akan menulis akhoda. Huruf A di awal, kho di tengah, kemudian disambung zal di akhir. Oke, sekarang Ustadz jelaskan sebentar. Untuk penulisan huruf di awal kata, huruf alif, dal, dan zal, huruf ini tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Maka penulisan hurufnya yaitu seperti huruf aslinya. Sedangkan huruf yang lainnya, batasa, jakho, penulisan hurufnya yaitu kita mengambil bagian kepalanya saja. Contoh seperti ini. Kemudian untuk penulisan huruf di tengah, penulisan huruf di tengah kata, kita ambil bagian kepalanya saja. Contoh seperti ini. Sedangkan untuk penulisan huruf di akhir kata, ini lebih mirip seperti huruf aslinya. Oke, itu saja untuk pembelajaran menulis huruf hijaiyah, huruf sambung hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Kita belajar sedikit demi sedikit. Itu saja pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustadz itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.